3. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air di Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. 2. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot. 3. Turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon hilir, dan selanjutnya sampai Geser, dan berakhir di laut. Amin. Rahayu. Lanjut aja. Oh. Dia udah gini-gini tadi. Oh, Lanjut dah. berarti Bu Marina Kamagi. Nah, tuh kan. Dadah. Ayat 4. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Ta'anat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Amin. Yosua 16 ayat 7. Siapa, Bu? Ya, Ibu Marina. Sorry, Bu Harmoni. Oke ya. Yosua 16 ayat 7. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Amin. Bu Ellen. Ayat yang ke-10. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Yosua 17 ayat 1, bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir, anak sulung Manasye, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Shekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Amin. Ya, ya. Yosua 17 ayat 3. Tetapi Jela, Pehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya, itu Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan cita Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Amin. Demikianlah bantuan. Dewi. Ayat 6. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. 7. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Aser ke Mikmeta yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk Pintap Tapuah. 8. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye,
tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Amin. Ayat 9. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. 10. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. 11. Tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Ta'anak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Amin. Ayat 12. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Ayat 13. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Ayat 14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya. Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Amin. Ayat 15, jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Peris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. 16, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Amin. Dorea 17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya bagian undian ditentukan bagimu. 18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Yosua pasal 18 ayat 1, pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Amin. Ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat 3, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? 4, ajukanlah 3 orang dari tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Amin. Ayat 5, sudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Ayat 6, kamu catat keadaan
keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Ayat 7, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusakanya di sebelah timur Sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Amin. Ayat 8. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. 9. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. 10. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka. Amin. Milik pusaka. Masih ada ya? Ya silakan Bu, lanjut Bu. Elizabeth, setelah Oh iya, saya. benar-benar Elizabeth ya. Milik pusaka suku Benyamin. Ayat 11. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. 12. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari Sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Ayat 13. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz. Itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Amin. Ayat 14. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Heron, di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. 15. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarimim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Neptoah. Ayat 16. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang tentang Lebak Ben Himon, di sebelah utara lembah orang Efraim, kemudian turun ke Lebak Himon sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke Enrogel. Amin. Ya, 17. Kemudian melengkung ke utara menuju ke Ensemes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim. Turun ke batu. Sebentar. Papa. Lanjut ya. 18 terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. 19 kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin. Ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan, itulah batas selatan. Amin. Ayat 20. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek, Kezis. Amin. Bet Araba, Zemaraim, Betel. Amin.
Bu Harmoni. Ya, aku ya. Yosua 18 ayat 23, Ha'awim para Ofra. 24, Kefar, Ha'amonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. 25, Gibeon, Rama, Beerot. Amin. Bu Ellen. Ayat 26, Mispa, Kefira, Moza. 27, Rekem, Yirpeal, Tarala. 28, Zela, Elef, dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Amin. Terima kasih, Bu Ibu.
Ya, siapa yang udah dapat rema, silahkan. Kalau saya jujur nggak ngerti ini, nggak paham. Mengenai pembagian wilayah. Ya, ngejelimet ya. Pembagian wilayah sama kayak kitab yang pernah kita baca ya sebelumnya ya. Oke deh, saya dulu ya. Jadi kalau saya, Bu Naceh ya, remanya di Ya, silakan. iya, rema saya di Yosua 18 ayat 3. Saya bacakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, saya mengambil satu ayat ini, saya garis bawahi bermalas-malas ya. Ini sama seperti ketika kita membaca Bilangan yang waktu itu kasusnya dengan Musa ya. Kalau di situ bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, di sini kita melihat bangsa Israel bermalas-malas gitu ya. Jadi kita melihat ini terkait dengan respon ya, bagaimana respon bangsa Israel dalam menanggapi perintah Tuhan gitu ya. Kalau dengan Musa awalnya itu bersungut-sungut ya, mereka tidak yakin bahwa mereka tidak yakin dengan janji Tuhan bahwa mereka itu mampu menaklukkan negeri-negeri gitu ya. Nah, sementara di sini mereka bermalas-malas seperti itu ya, seperti kepedean bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini saya melihat ini saya tarik sih untuk kita ya. Jadi bagaimana sih respon kita ketika kita mendapat amanah ya atau amanat dari Tuhan ya? Apakah kita bersungut-sungut ataukah kita bermalas-malas? Karena ketika kita bersungut-sungut atau bermalas-malasan gitu ya seperti Israel, itu bisa menjadi penghalang atau kemudian menjadi gagal ya. Kita gagal melihat sebenarnya apa sih tujuan Tuhan itu di dalam hidup kita seperti itu. Jadi kita belajar untuk merespon bahwa janji Tuhan itu iya dan amin seperti itu ya. Kita menghindari bersungut-sungut, kita menghindari bermalas-malasan seperti orang Israel yang dikatakan di ayat 3 ini. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Joli. Bener ya. Kalau saya sih ngambilnya ini yang bermalas. Tadi juga mau dapat sih sebetulnya rema di sini bermalas. Kalau saya tadi tersirat di benak saya tuh kalau kita sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani, kalau saya sih gitu, untuk melayani Tuhan, jangan bermalas-malasan gitu. Kalau saya sih ngambilnya ke situ ya. Untuk saya gini, mengoreksi saya karena selama ini kan saya kalau suruh melayani itu nggak mau gitu. Kalau sekarang ada kesempatan dimanapun saya bisa melayani, saya ambil gitu. Walaupun saya tidak mengerti, walaupun saya nggak bisa gitu, tapi kalau ada kesempatan untuk saya bisa melayani, saya ambil gitu. Kalau misalkan ada penilaian terhadap orang gitu ya, orang yang menilai saya, oh belum bisa juga udah mau melayani. Kalau saya sekarang udah nggak mikir ke situ. Ada kesempatan siapapun yang nyuruh saya untuk melayani, sekarang saya ambil. Saya nggak mau bermalas-malasan. Karena dengan saya bermalas-malasan, itu saya sudah merasakan jauhnya dari Tuhan tuh seperti apa. Itu sekarang saya belajar untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan untuk mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Kalau saya sih nilainya mengambilnya di situ gitu. Kalau yang lain mungkin ada pendapat yang lain ya silahkan gitu. Kalau saya sih itu aja Bu. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa? Bu Ellen, Bu DP, siapa lagi nih? Bu Eti? Tapi Ya. bagus. Siapa ini Bu Ellen ya? Oke, saya ya. setuju. Ya, Bu Ellen, ayo silakan.
Saya sama dengan Ibu Joli ya, saya dapat di ayat 3 juga. Cuma saya sini mulainya dari ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ya, di sini yang saya dapatkan bahwa bangsa Israel itu kan satu keluarga ya, satu keluarga itu ada 12 suku. Nah, di sini Yosua melihat bahwa yang baru mendapatkan bagian yang Tuhan berikan itu baru 5 suku. Gitu. Tapi Yosua melihat bahwa ada saudara-saudara lainnya, ada 7 suku yang belum menerima bagian yang sudah Tuhan siapkan gitu. Jadi Yosua membangkitkan semangat bagi saudara-saudaranya itu bahwa ayolah, kamu tuh udah dapat bagian gitu. Jangan malas gitu. Tuhan mau kita sama-sama bekerja bersama dengan Dia. Tuhan yang kasih dan kita yang menjalankan itu, gitu. Kan nggak mungkin lah ya. Tuhan siapkan semuanya untuk kita, terus kita tinggal duduk diam, terus gedebuk jatuh di depan kita apa yang Tuhan kasih buat kita, enggak gitu ya. Tuhan mau kita bekerja sama gitu, bersama sama-sama dengan Dia. Jadi Dia punya rencana, Dia plannernya, nah kita eksekutornya, kita yang menjalankan plan-plan yang Tuhan siapkan. Nah, di sini Yosua bangkitkan semangat saudara-saudaranya. Ayo, kamu jangan malas-malas gitu. Tuhan sudah siapkan, tolong ini saudara kamu yang 7 suku ini yang belum dapat bagian. Nah, kemudian dia Yosua siapkan masing-masing 3 orang untuk melihat bagian-bagian yang Tuhan sudah berikan, batas-batas wilayah tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan, dan mulai bekerja bagaimana mendapatkan tanah itu dan kemudian membaginya supaya semuanya 12 suku ini bisa diam di satu rumah yang sama berdekat-dekatan begitu. Itu yang saya dapatkan di Yosua 18 ini ayat 2 sampai 4 bahwa Tuhan udah siapkan semuanya buat kita. Tuhan nggak punya rencana yang buruk untuk kita. Itu karena kita ini anaknya loh. Kita ini anaknya, dan mana ada sih orang tua yang mau kasih jelek buat anaknya? Enggak kan? Orang tua pasti siapkan yang terbaik buat anaknya. Nah, tinggal anaknya ini kadang-kadang sama dengan kita ya. Waktu kita kecil kita mau semuanya ada gitu ya. Kita dapatkan semuanya dari orang tua kita yang terbaik. Tapi begitu kita meningkat besar-besar gitu, orang tua kita pasti akan tidak memanjakan dia, tapi dia mendorong kita, udah nih kamu mau dapat ini, kamu kerjakan seperti ini supaya kamu bisa dapatkan ini gitu. Dan di awal-awal memang kita dapat pertolongan dari orang tua kita. Tapi lama-kelamaan semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh besar gitu, orang tua kita akan melepaskan kita, tapi dia kasih satu clue gitu, bahwa kalau kamu mau dapat ini, kamu harus berusaha. Nah, tinggal kitanya yang mencari bagaimana cara kita mendapatkan itu. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Jadi dia sudah siapkan sesuatu yang indah buat kita, dan dia juga mau supaya kita berusaha gitu, dan Tuhan nggak akan tinggalkan kita gitu. Saat kita mentok jalan yang Tuhan siapkan, mentok, Tuhan akan buka jalan yang lain sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah rancangkan, sudah siapkan bagi kita. Itu yang saya dapatkan. Demikian Ibu-ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Ellen, benar ya, memang Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Tinggal kitanya. Kitanya mau dengar-dengaran apa tidak, dan kitanya mau melakukan apa tidak. Tuhan sudah sediakan memang. Ya, masih ada lagi? Ada. Ayo silakan Bu Eti. Bu Eti nih pasti nih. Saya mau menyimpang dari dari yang di firman Tuhan, tapi masih satu cerita tentang pembagian tanah gitu ya. Saya diingatkan gini, ketika dulu ada program transmigrasi nih, kan setiap keluarga, satu keluarga dibagi 2 hektar tanah. Kita pikir 2 hektar tanah itu sudah luas sekali ya Bu. Betul.
betul ya. Ah, satu keluarga dikasih bekal, perbekalannya untuk beberapa bulan, dikasih alat-alat pertanian untuk membangun tanah tersebut menjadi sesuatu gitu ya. Nah, ketika orang-orang yang mau berjuang me, me- melakukan apa yang sudah jadi bagiannya itu, memperbaikilah, membuat apa gitu, mereka bercocok tanam atau mau beternak, mau apa, karena sudah sediakan rumah. Jadi mereka pergunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi lahan yang 2 hektar tersebut harus menghasilkan apa, mau ditanam apa. Jadi mereka tuh sudah dikasih pembekalan, bibit-bibit, apapun sudah dikasih. Jadi tinggal mengerjakannya. Nah, ketika bangsa Israel dikasih tanah yang sekian, kurang tahu ya berapa hektarnya, tapi dari gunung ini, dari batas itu, daerah ini, daerah itu betapa luasnya ya. Nah, kalau tidak dikelola, apa yang mau jadi hasil? Mendapat hasil apa gitu ya dari kebun tersebut, dari tanah tersebut. Nah, yang menjadi berkat buat saya, ketika kita punya satu lahan sejengkal aja, kalau dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu. Apalagi ini tanah yang luas. Contohnya yang orang transmigran. Banyak juga yang lari, Bu, karena tidak mampu mengelola tanah tersebut. Karena mau hasil gitu. Malahan sampai ada yang dijual-jual gitu. Dan sampai program transmigrasi tersebut ya nggak jelas juntrungannya gitu. Karena para petani, orang-orang yang dikirim ke daerah transmigran itu tidak difasilitasi dengan jalan yang bagus gitu. Jadi mereka tetap ya sengsara lah kalau yang mendapatkan daerah yang kurang bagus gitu. Jadi saya bersyukur disinilah kita dikasih kepercayaan sama Tuhan. Apapun yang Ibu Nace bilang tadi ya, dikasih kepercayaan untuk melayani apa, saya ambil katanya ya. Nah itu ibaratnya kita punya lahan sedikit, tapi dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita punya kapasitas yang luas, kemampuan yang banyak, berbagai macam berkat Tuhan mengalir ke atas kita, kemampuan kepada kita, berarti itu tanah yang luas, saya ibaratkan ke sana. Berarti kita harus kelola juga dengan baik dan benar, dengan rasa takut dan hormat sama Tuhan, dalam kejujuran dan ketaatan. Terima kasih, Bu Nace. Iya, terima kasih Bu Eti, benar banget ya. Memang kalau kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, maupun di bidang ekonomi, maupun di bidang pelayanan, kita harus melakukan. Ya, betul. Ya. Ada lagi, Ibu? Silahkan. Boleh, Bu Nace? Silahkan, Ibu Elizabeth. Suaraku kedengaran jelas ya? Kedengaran? Jelas. Kedengaran. Ya, jadi semua yang tadi disampaikan Bu Joli, Bu Ellen, Bu Evi ya, jadi itu sebenarnya kenapa saya yakin kenapa Yosua bilang seperti itu ya, karena kan ada mereka berkumpul. Nah, sebelumnya memang ada cerita dikatakan di ayat 17, di pasal 17 ayat 14 sampai 18, ini cerita yang menarik gitu kan, di mana Bani Yosua minta sama Bani Yusuf minta sama Yosua minta tanah, karena menurut mereka ini nggak cukup tanahnya. Mereka bilang ada satu rasa percaya diri atau kepedean ya, kalau menurut saya di sini ya. Padahal aku ini di ayat 14, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Nah, menariknya di pasal 15 ini, dibilang sama Yosua kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergi ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Efraim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Jadi menurut saya ini terkait dengan cerita tadi benar ya. Jadi kalau memangnya kita bisa dan yakin dan mampu, ya udah jangan cuma minta gitu ya, buka silahkan bagi kamu gitu loh. Terus
ngomong lagi si Bani Yusuf gitu, itu nggak cukup gitu, sekalipun kami membuka itu nggak cukup gitu kan. Terus kayak minder lagi kan, udah tadi pede sebenarnya bilang bangsa yang besar, Tuhan menyertai, tapi terus dia bilang itu loh nggak cukup, kami itu ada apa namanya, ada kereta besi di Kanaan itu, mereka memiliki kereta besi baik yang diam di Betsean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel. Jadi nggak pede lagi, udah dia tadi pede, terus sekarang nggak pede lagi. Terus akhirnya apa namanya, Yosua kayak kayak apa ya, benar ya tadi kayak ibu yang Ellen bilang ya, sebagai orang tua tuh ngasih tahu ke anak gitu kan, kamu ini bangsa yang besar gitu loh. Kalau memang menurutmu eh, pegunungan itu nggak cukup ya bukanya dengan hutan, sehingga hutan itu menjadi wilayahnya dia, sehingga menjadi lebih luas gitu kan. Nah, dan ketahui sebab kamu ini akan di ayat terakhir di 17 dikatakan sebab kamu ini akan menghalau orang-orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Nah, di situ berakhir di pasal 17 itu ya. Jadi menarik sekali gitu ya, ada debat sepertinya di antara Bani Yusuf kepada Yosua, tapi akhirnya ditentukan kepada Bani Yosua di pegunungan Efraim, dan kalau memang dia mau tanah yang lebih ya dia harus buka hutan itu supaya dia cukup untuk bangsanya, dan kalau memang dia memang bangsa yang besar ya kalau Tuhan menyertai pasti Tuhan itu menyertai dia untuk bisa mengalahkan tanah Kanaan. Jadi kadang-kadang gitu juga ya kita, saya juga ngerasa ya begitu juga, kadang-kadang kita maju mundur, Tuhan saya ini pede begitu ngadepin masalah ya kayaknya nggak pede deh gitu. Jadi kadang-kadang ya memang di dalam komunitas ini mesti ada yang satu sosok yang pemimpin ya, yang mendorong kita, menguatkan Betul. kita. Itu yang saya yakin bisa membuat kita tuh jadi lebih, oh ya Semangat. ternyata kita mampu, semangat gitu, dan diberi kekuatan lagi. Mungkin kalau kita sendiri jadi akhirnya mau maju enggak, mau mundur juga nggak percaya diri, dan begitu terus ya. Itu yang saya dapat ya. Terima kasih. Iya, makasih Belisa. Benar ya. Karena waktu itu saya waktu pertama kali ingat waktu pertama kali saya masuk baca Alkitab di sini. Saya disuruh baca, saya pimpin jadi host, saya nggak mau sama Bu Joli. Aduh jangan, saya belum bisa. Saya mau nyimak aja. Sampai berbulan-bulan saya nyimak. Saya bilang kadang saya suka bertanya, Tuhan kalau saya begini terus kapan saya mau maju? Saya bilang, kapan saya mau bisa? Kapan saya mau bertumbuh? Akhirnya saya beraniin diri walaupun saya nggak bisa. Akhirnya saya beraniin diri sampai puji Tuhan sampai sekarang. Saya udah bisa, maksudnya walaupun masih belajar, saya udah bisa melayani di gereja lokal, udah bisa melayani di wanita bijak. Puji Tuhan, seiring berjalannya waktu sambil kita minta pimpinan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan Yesus, pasti Tuhan dikasih permudah. Awal-awal saya takut beneran, nggak bisa ngomong sama sekali. Pinter. Puji Tuhan ya, ya itulah beruntungnya kita kalau masuk komunitas yang yang sesuai dengan firman ya. Jadi semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin hari semakin kita semakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang tadinya nggak bisa, yang tadinya pendiam, yang tadinya nggak pede, pas sekarang udah pede. Masih ada lagi Ibu yang lain, silakan. Terima kasih Bu Elizabeth. Saya coba Bu Naceh. Ayo silakan Bu DP. Semangat untuk Bu Naceh ya. Saya ngelihat perubahannya luar biasa. Iya, bener ya Bu ya. Kita yang dari awal-awal ngelihat perubahannya luar biasa loh. Amazing banget Sama ya. Sofi ya, berdua ya. Sofi juga. Iya, jadi ini benar-benar komunitas yang bikin progres Bu Joli. Betul. Saya mau bagiin dari yang Yosua 18 ayat yang ke-8. Udah tadi kan Bu Elizabeth bilang ada perdebatan gitu kan. Kemudian di sini dikatakan, kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat. Nah, ya mencatat. Mencatat apa? Mencatat keadaan negeri itu. Kemudian Yosua bilang, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatlah keadaannya. Kemudian kembalilah padaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagimu di hadapan Tuhan. Jadi dengan kata lain nih, penting sekali mencatat. Yosua kan memerintahkan untuk melakukan ya istilahnya penelitian, ya penelitian akan satu kota. Tadi saya setuju banget nih sama Bu Naceh. Kalau misalnya kita melihat bahwa satu kota yang diberikan itu sebenarnya satu bentuk, mungkin sekarang bukan kota bentuknya, tapi satu pelayanan yang diberikan kepada kita.
Ketika itu dipercayakan kepada kita, maka orang yang mempercayakan itu kan melihat bahwa kita tuh mampu gitu kan. Nah, di sini disebutkan lagi sama Yosua, karena Yosua mengatakan, sebelum kamu melakukan segala sesuatu, selidiki lebih dahulu. Nah, kita kan memang harus menyelidiki firman ya. Sebelum kita menyelidiki, kita harus mencatat poin apa sih yang penting bagi kita. Selidiki itu. Supaya ketika kita setelah mencatat, setelah menyelidiki, kita pergi untuk melayani, kita tahu. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita tahu apa yang harus kita kerjakan, pastinya pede ya. Karena Tuhan menyertai kita, menyertai langkah-langkah kita. Terus ini yang kedua yang saya mau bagiin. Mengenai wanita-wanita yang luar biasa. Ada satu Zelafehat. Ini saya sempat dengar juga Zelafehat. Nanti kita ke depannya mungkin akan dengar nama Zelafehat ya. Di Yosua 17 ayat 6. Ternyata Zelafehat itu nggak punya anak laki-laki. Sementara kalau misalnya di Israel itu kan patrilineal ya. Jadi diturunkan kepada anak laki-laki, nama perempuan tuh jarang disebut gitu. Kalau misalnya kita lihat, hanya waktu Yesus juga memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Tapi Zelafehat ini, anak-anak Zelafehat yang perempuan-perempuan semua ya tadi, dia datang kepada Yosua, kemudian dia bilang, berikan kepada kami tanah milik. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat di Yosua 17 ayat 6 ya. Jadi, di sini dikatakan, sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi ya saya sih berpikir begini ya. Kalau misalkan saya orang Chinese ya. Kalau misalkan kadang kita tuh suka ada hak waris. Hak waris itu suka beda antara laki-laki dengan perempuan. Mungkin di komunitas Batak juga sama seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir kenapa bisa dibedain begitu gitu. Tapi ternyata ya intinya sih kalau saya nangkap dari omongan mama saya dulu tuh gini, karena kan laki-laki itu sebagai tulang punggung, kepala keluarga, dia yang harus menghidupi anak dan istri dan anak-anaknya. Kalau kamu perempuan atau misalnya kita semua anak perempuan tuh istilahnya dari suami yang akan menopang kita sih hanya istilahnya membantu. Tapi akhirnya ya saya sih bisa menerima gitu ya. Itu secara logikanya seperti itu. Tapi ketika saya baca di sini, saya ngeliat bahwa si anak-anaknya Zelafehat ini termasuk anak-anak yang berani gitu kan. Berani dia meminta haknya untuk memiliki tanah pusaka karena mereka mengatakan begini, papa saya itu atau Zelafehat ini juga anaknya suku Manasye gitu. Jadi boleh dong kami meminta hak atas tanah, dan akhirnya memang dikasih gitu. Meskipun kan pembagiannya nggak disebutkan berapa. Jadi dengan kata lain, siapapun, bukan masalah gender, intinya bukan masalah gender. Siapapun yang memang ingin, dia kan berarti kan ada keinginan, ada kerinduan untuk melakukan sesuatu, ya dia datang, dia minta baik-baik gitu kan. Ketika dia minta baik-baik, maka akhirnya yang dilihat itu sebenarnya bukan mereka anak-anak perempuan, tapi bapaknya tuh siapa gitu. Ketika melihat bapaknya tuh siapa, akhirnya mereka mendapat hak waris di tengah-tengah anak-anak lelaki yang lainnya. Itu sih, jadi saya ini agak sedikit membuka mata saya kan. Selama ini tuh wanita nggak pernah disebut gitu. Ternyata ada di sini, ada Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa, dan perempuan hebat yang ada di komunitas pembaca Alkitab ini. Makasih nih Bu Joli udah membuat Amin. apa sih komunitas ini ya jadi luar biasa. Betul ya Bu Natsa ya? Ya, betul. Makasih Bu DP. Ya benar, memang komunitas ini tuh apa ya? Yang tadinya saya nggak bisa apa-apa, beneran nggak bisa apa-apa, nggak bisa memahami firman Tuhan tuh. Baca tapi tidak bisa memahami. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu komunitas ini, apalagi Bu Joli itu sering banget ngedukung saya. Maju. Terima kasih Bu Joli. Sudah saya bisa bisa maju dan bisa bertumbuh ya di dalam melayani Tuhan. Masih ada lagi yang lain, silakan. Tujuan Bu Joli berarti berhasil nih. Iya berhasil ya. Harus jadi kepala bukan ekor dong ya kan. Wanita-wanita hebat ini di sini. Hebat. Yes. Ada lagi? Bu Sofi? Bu Dewi? Bu Dede? Kalau nggak ada, udah nih ya? Udah belum? Masih ada lagi yang lain? Nggak ada?
Ya udah kita doa. Nanti Bu DP yang pimpin doa ya. Oke. Terima kasih Ibu-ibu untuk sharingnya, untuk pembacaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh men-sharingkan firman Tuhan dari apa yang kami baca. Kami bersyukur Tuhan kalau firman ini semakin terus dibukakan bagi setiap kami. Tidak ada lagi yang tersembunyi Tuhan. Karena Engkau ingin supaya setiap kami memahami, meneliti, dan sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang Engkau utus Tuhan pada waktunya nanti. Kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau sendiri yang terus memberikan kepada kami hikmat-Mu dalam kami menyelami firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ini adalah seperti satu makanan yang menyegarkan roh kami Tuhan. Yang terus memperbaharui pikiran kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya setiap kami akhirnya Kau dapati menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang akhirnya memiliki hati hamba. Yang mau mengenal Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan. Ibu Nace, Ibu Eti, Ibu Joli, Tuhan Yesus, Ibu Ellen, Ibu Elizabeth Tuhan. Ibu Sophie, Tuhan Ibu Ayu. Kami berdoa Tuhan terus biarlah kiranya tangan Tuhan terus yang menolong mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang hebat Tuhan. Menjadikan orang-orang yang seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Sehingga mereka boleh dipakai oleh Engkau secara luar biasa di komunitas mereka masing-masing. Di gereja lokal mereka masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman pembaca Alkitab yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung dengan kami. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus memberikan kepada setiap mereka semangat yang luar biasa untuk terus mereka mendalami firman-Mu. Berdoa sekali juga untuk Ibu Lingling Tuhan Yesus, untuk Ibu Lili, untuk Ibu Dede Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang menolong mereka Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lili Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada Ibu Lili kesembuhan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan atas segala sakit penyakit yang dia tanggung. Karena kami tahu Tuhan Yesus segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Dan tetelestai artinya sudah selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan iblis tidak lagi mengusik pemikiran Ibu Lili Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan itu menjadi milik Ibu Lili Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus tidak ada lagi sakit penyakit itu Tuhan. Biar kiranya dengan obat yang diizinkan Tuhan untuk diminum, dikonsumsi itu bisa akhirnya membuat sel kanker dalam tubuhnya itu kembali menjadi normal Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan ini boleh menjadikan Ibu Lili tetap kuat, tetap semangat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bumi yang kami tinggali Tuhan, tempat yang kami tinggali ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menginginkan supaya kami berdoa untuk kota di mana kami ada Tuhan, di mana kami tinggal. Kami minta Tuhan biar akhirnya damai sejahtera sukacita melingkupi bangsa ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau juga yang terus menambah-nambahkan kepada setiap kami pengertian yang baru, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Oke. Amin.